teman-teman semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya yang sudah hadir di sini. Semoga acara hari ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Caliza selaku Ketua Panitia kita pada acara siang hari ini. Selanjutnya, sambutan Ketua Genbi Komisariat Unhas, kepadanya dipersilakan. Halo, sebelumnya terdengar suaraku? Maaf. Halo, Ima. Halo, sebelumnya terdengar suaraku? Maaf, sebelumnya. Iya. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Pembina Genbi Wilayah Sulawesi Selatan, yang saya hormati Ketua Genbi Wilayah Sulawesi Selatan, dan yang saya banggakan teman-teman panitia, Deputi PR, serta teman-teman mahasiswa yang sudah meluangkan waktunya pada hari ini untuk mengikuti sosialisasi. Sebelumnya saya mohon maaf jika suaranya rada-rada hilang karena sedang kondisi cuaca tidak mendukung. Dan mungkin langsung ini saja. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang telah meluangkan waktunya, utamanya teman-teman mahasiswa dari Universitas Hasanuddin dan dari berbagai universitas lainnya yang ingin lebih paham mengenai apa itu dalam sesi ini. Saya harap teman-teman itu bisa mengerti atau bisa memahami lebih luas lagi mengenai apa itu beasiswa Bank Indonesia. Dan melalui Kartu Bank Indonesia, berharap teman-teman yang akan nantinya menjadi pendaftar beasiswa Bank Indonesia itu bisa mengaur dan tips and triknya tunggu hanya itu saja. Saya kembalikan ke terima kasih. Terima kasih kepada Ketua Genbi Komisariat Unhas yang telah memberikan sambutannya. Selanjutnya, sambutan Ketua Genbi Wilayah Sulawesi Selatan, kepadanya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, apakah suara saya kedengaran? Terdengar. Baik, yang terhormat Pembina Genbi Wilayah Sulawesi Selatan, dalam hal ini Mbak Nadia yang sudah sempat hadir membersama kita dalam program kerja Genbi Komisariat Universitas Hasanuddin, yang terhormat Ketua Genbi Komisariat Universitas Hasanuddin, Karisma, yang terhormat sumber pada kegiatan sosialisasi beasiswa Bank Indonesia, dan juga teman-teman Genbi Komisariat Universitas Hasanuddin dan teman-teman peserta yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Yang Maha Esa atas berkat terang hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam kegiatan ini, yaitu kegiatan sosialisasi beasiswa Bank Indonesia yang diadakan oleh teman-teman Deputi PR Genbi Komisariat Universitas Hasanuddin. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Di mana kegiatan pada hari ini yaitu sosialisasi mengenai beasiswa Bank Indonesia yang merupakan bagian atau program wajib yang harus dilakukan oleh teman-teman Genbi
yang merupakan juga komitmen kita untuk mendukung akses pendidikan yang lebih luas dan merata bagi seluruh elemen masyarakat. Di mana yang seperti kita ketahui bahwasanya beasiswa bukan hanya sekedar bantuan finansial, tetapi juga menjadi kunci bagi banyak individu untuk mewujudkan impian mereka dalam lempu pendidikan. Kami berharap melalui kegiatan ini, teman peserta yang hadir dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam apa itu beasiswa Bank Indonesia, apa-apa persyaratannya, serta tahapan-tahapan yang harus dilewati dalam proses pengurusan beasiswa Bank Indonesia nantinya. Dan kami juga yakin bahwa setiap orang memiliki potensi yang luar biasa, namun terkadang akses terhadap pendidikan yang menjadi hambatan. Oleh karena itu, melalui kegiatan ini yang diinisiasi oleh teman-teman Genbi Komisariat Universitas Hasanuddin dapat menjadi langkah awal untuk mengatasi hambatan tersebut. Dapat buka pintu kesempatan dan memberikan harapan kepada teman-teman yang ingin mendaftar nantinya menjadi penerima beasiswa Bank Indonesia. Dan teman-teman juga perlu ketahui kalau kita menerima beasiswa Bank Indonesia itu bukan hanya sekedar menerima bantuan finansial saja, tetapi nantinya teman-teman akan tergabung yang namanya di komunitas Generasi Baru Indonesia atau Genbi, di mana nanti di dalam komunitas ini kami akan melaksanakan berbagai program kerja baik itu berbasis pengabdian masyarakat maupun mengenai soft skill maupun hard skill teman-teman nantinya. Oleh karena itu saya mengajak kepada teman-teman peserta sosialisasi beasiswa Bank Indonesia untuk bisa memanfaatkan forum atau kegiatan yang telah dilakukan oleh teman-teman ini untuk aktif bertanya nantinya berdiskusi dan memanfaatkan kesempatan ini sebenarnya apa itu beasiswa Bank Indonesia. Dan terakhir saya ucapkan apresiasi tinggi-tingginya kepada teman-teman panitia yang sudah sukses melaksanakan kegiatan ini. Semoga di kegiatan ini dapat memberikan informasi dan wawasan kepada teman-teman peserta bagaimana supaya bisa kita bisa menjadi penerima. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya dimohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Genbi Wilayah Sulawesi Selatan yang telah memberikan sambutannya. Selanjutnya, sambutan oleh pembina dari Genbi Wilayah Sulawesi Selatan kepada Kak Nadia Ananda, dipersilakan. Tes, apa suara saya kedengaran? Terdengar, Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita dapat berkumpul di Zoom room ini pada kesempatan kali ini dengan keadaan yang sehat walafiat. Saya mohon maaf jika ada suara yang mengganggu. Ini saya lagi di luar karena di rumah lagi sedang ada pemadaman listrik. Kemudian tak lupa saya mengapresiasi kerja keras kepada semua panitia karena sudah menyelenggarakan kegiatan sosialisasi beasiswa Bank Indonesia ini, di mana kita ketahui kegiatan ini sangat bermanfaat bagi para mahasiswa dan scholarship hunter untuk mendapatkan informasi terkait beasiswa Bank Indonesia. Hal ini mengingatkan saya waktu menjadi mahasiswa dulu di tahun 2015 sampai 2019 di Universitas Hasanuddin, saya benar-benar tidak pernah mendengar atau terpapar tentang informasi beasiswa Bank Indonesia ini. Sampai saya bekerja di kantor perwakilan Bank Indonesia Sulsel, baru saya tahu ada beasiswa Bank Indonesia ini. Dan ternyata proses pendaftarannya ada beberapa tahap, di mana di tahap awal itu kita harus mengumpulkan berkas dulu di bagian administrasi universitas masing-masing, kemudian dikurasi lagi oleh pihak Bank Indonesia untuk maju di tahap wawancara, sampai diputuskan secara officially menjadi bagian dari penerima beasiswa Bank Indonesia yang mungkin nanti secara jelas dan substansi akan dijelaskan oleh speaker-speaker kita nanti. Nah, saat ini beasiswa Bank Indonesia sendiri terdapat di beberapa universitas negeri di Makassar, yaitu ada di Unhas, UNM, dan UIN. Kemudian saat ini di Unhas itu terdapat 2 program, yaitu reguler dan unggulan, di mana di unggulan itu kalian harus menyiapkan berkas-berkas yang lebih ekstra lagi, salah satunya adalah TOEFL.
Nah, diharapkan dengan adanya sosialisasi ini dapat membuat teman-teman semua dapat mempersiapkan diri, mempersiapkan berkas lebih awal sehingga jika nanti program beasiswa Bank Indonesia ini officially terbuka, kalian lebih siap untuk apply. Untuk mempersingkat waktu, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan hari ini. Jika ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya buka acara ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih kepada Kak Nadia Nanda yang telah membuka acara kita pada siang hari ini. Selanjutnya kita alangkah lebih baik untuk berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Anugrah kepada Anugrah. Bismillahirrahmanirrahim. Kami ucapkan syukur rahmat, dan karunia sebab engkaulah kami bisa hadir di kegiatan ini. Insya Allah sehat dan walafiat. Ya Allah, jadikanlah kegiatan ini sebagai majelis ilmu yang akan bermanfaat buat kami semuanya sekarang dan di masa depan tentunya. Jadikanlah ilmunya bermanfaat bagi kami, orang sekitar kami, masyarakat dan negara. Ya Allah, hanya kepadamu kami memohon kiranya Engkau selalu bersamai kami di setiap langkah ke depannya. Subhanallah, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Anugrah yang telah memimpin doa untuk acara kita pada siang hari ini. Selanjutnya kita ke materi pada siang hari ini, tapi sebelumnya teman-teman yang hadir hari ini bisa mungkin on cam dulu, biar pemateri juga bisa interaksinya lebih enak sama teman-teman. Bisa on cam dulu teman-teman yang lain? Iya. Oke, kalau begitu saya langsung alihkan ke moderator kita siang hari ini kepada Salsabila. Ya, saya ulang. Terima kasih Dara selaku MC atas kesempatan yang diberikan. Baik teman-teman, langsung saja speaker kita yang pertama itu Kak Ahmad Rinaldi Jalaluddin. Nah, beliau merupakan sekarang bekerja sebagai manajemen konsultan dalam sebuah asosiat konsultan di Korn Ferry, sebuah firma konsultasi manajemen yang berkantor pusat di Los Angeles. Nah, beliau juga pernah menjadi Head of Public Relations Genbi Komisariat Unhas pada 2021. Untuk pengalaman organisasi sebenarnya banyak sekali, cuma yang bisa saya sebutkan itu hanya beberapa. Salah satunya member of Softball Club of Hasanuddin University, member of Hasanuddin English Debate Society, CFO yang sekarang itu CFO of Keju Farm, dan juga founder of Baku Jawa. Oke. Pada kesempatan kali ini, beliau akan menyampaikan materi pertama, yaitu Introduction to Beasiswa Bank Indonesia dan Generasi Baru Indonesia. Baiklah, langsung aja kita simak pemaparan beliau. Kepada Karinaldi, kami persilahkan. Oke, terima kasih. Selamat siang teman-teman semuanya.
Ya, jadi mungkin tadi sudah dibuka ya sama-sama siapa? Sama moderatornya Salsabila. Jadi perkenalkan sekali lagi, nama saya Matrinal Jarudin. Teman-teman mungkin bisa panggil saya Aldi aja. Jadi ya mungkin saya langsung buka aja ya materinya. Saya izin share screen ya teman-teman. Ini apakah suara saya terdengar dengan jelas atau putus-putus? Dengar dengan jelas, Dengar Kak. jelas. Oke. Nah, selanjutnya apakah share screen saya sudah terlihat? Sudah, Kak. Oke. Nah, jadi selamat siang sekali lagi teman-teman. Jadi perkenalkan, nama saya Ahmad Nelly Jarudin. Mungkin tadi sudah dijelaskan sama Salsabila gitu ya untuk profil saya. Jadi saya dari Universitas Hasanuddin juga di tahun 2018, alhamdulillah lulus di akhir tahun 2021. Terus saat ini bekerja sebagai associate consultant di Convery. Tadi sebenarnya sedikit koreksi, jadi Convery itu sebenarnya management consultant yang benar dari Los Angeles di LA di US, tapi salah satu kantornya itu ada di Jakarta. Jadi sebenarnya saya berdomisili di Jakarta sekarang. Nah, sebelum itu mungkin working experience saya di PMO juga kemarin di Telkom, terus research dan assistant lecture di ilmu pemerintahan, kemarin sempat bantu untuk urus akreditasi, terus pernah di Hume Design, terus ngajar juga. Pasti ada teman-teman dari Unhas, ya Unhas atau mungkin di UNM atau mungkin di UIN yang pernah jadi tutor di EduFest sama di Amsterdam Institute. Nah, sekarang untuk organization experience saat ini saya lagi buat salah satu platform juga untuk kepemudaan, itu Baku Bawa. Nanti teman-teman bisa pantengin aja untuk apa itu sebenarnya apa Baku Bawa, Kak, sama Kaju Farm. Kaju Farm juga itu salah satu entrepreneurship sebenarnya, social entrepreneurship, sama sekarang lagi mengemban tugas juga, kerja juga di Vice President untuk Aikuna atau Association Alumni untuk Indonesia Korea Youth Exchange Program. Terus Vice Secretary di PCMI, terus terakhir waktu di Genbi itu jadi Head of Public Relation di Komsat Unhas. Jadi mungkin program kerja yang saat ini dijalankan sebenarnya ini adalah program kerja yang pernah aku jalanin juga waktu di beasiswa BI waktu jadi Genbi, sorry. Terus ketua dari basis juga Visip Unhas, mungkin di sini ketuanya sendiri adalah anak basis, terus sekjen juga di Unhasmun gitu. Mungkin itu singkatnya, terus awards-nya ya kurang lebih seperti itulah. Nah, mungkin kita lebih fokus saja sama materinya. Mungkin saya coba untuk introduction dulu terkait Bank Indonesia, scholarship dan juga generasi baru Indonesia. Nah, mungkin ada beberapa hal yang kiranya sudah berubah, tapi mungkin saya coba mempelajari kembali kira-kira requirement atau mungkin step-step yang ada di dalam beasiswa Bank Indonesia ini, semoga bisa terpapar dengan baik ya teman-teman. Mungkin dari teman-teman Genbi juga bisa bantu. Kiranya mungkin ada beberapa hal yang miss out dari saya pribadi untuk sampaikan gitu. Karena mungkin apa namanya? Mungkin disclaimer-nya dulu karena saya sebenarnya penerimanya kan sudah 2 tahun yang lalu ya. Jadi mungkin ada beberapa perubahan dan lain sebagainya gitu. Nah, mungkin untuk mengawali, jadi kita lebih kenal dulu sebenarnya untuk generasi baru Indonesianya gitu. Jadi generasi baru Indonesianya, jadi dipisah ya, beasiswa Bank Indonesia dan juga generasi baru Indonesia gitu. Jadi GenB itu generasi baru Indonesia, bukan generasi Bank Indonesia. Nah, ini yang selalu mungkin teman-teman bisa terjadi kesalahan gitu dalam uh, kepanjangan dari generasi GenB itu sendiri gitu. Nah, jadi GenB itu komunitas penerima Bank Indonesia, penerima beasiswa Bank Indonesia yang sudah berdiri dari 11 November. Jadi ini terdiri dari level-level Genbi, ada yang tingkat nasional, ada yang tingkatnya tingkat region, dalam hal ini misalnya Sulawesi Selatan, Genbi wilayah kan itu dari lingkup uh, Sulawesi Selatannya gitu. Terus ada Genbi komisariat gitu, Universitas Hasanuddin. Nah, specifically untuk komisariat Unhas sendiri itu sudah
dibawahi dari tahun 2013 sudah aktif gitu. Terus di tahun 2020 dan juga 2021 itu yang awalnya hanya satu jalur, itu sekarang sudah dibuat dua jalur gitu. Yang tadi sudah disampaikan sama Mbak Nanda gitu. Mbak Nanda ya. Ya. Nah, yang pertama itu kan ada jalur reguler sama eh, jalur reguler dan juga jalur unggulan gitu. Nah, jadi kalau jalur reguler itu mungkin teman-teman sudah pada aware kalau misalnya jalur reguler itu ya cukup hampir sama dengan yang ada di UIN dan juga di UNM. Jadi yang sifatnya bukan melihat dari sisi misalnya kalau unggulan itu harus requirement-nya harus ada English proficiency-nya gitu. Terus rekomendasinya mungkin ditambah yang sebelumnya satu jadi dua gitu. Jadi mungkin perbedaannya hanya sampai situ gitu. Dan juga sebenarnya kalau reguler itu lebih fokus terhadap yang latar belakangnya ekonomi keluarga yang kurang mampu gitu atau prasejahtera. Tapi pertanyaannya Kak, apakah itu memang hanya untuk itu? Sebenarnya iya gitu. Cuman ada hal-hal yang perlu dibuktikan jika teman-teman itu required untuk dapat uh, beasiswa reguler itu sendiri. Nanti ada misalnya nanti soal kertas dari kelurahan kalau nggak salah atau mungkin dari kecamatan untuk membuktikan kalau teman-teman sekalian berasal dari ekonomi tersebut gitu. Tapi untungnya di Unhas sendiri jika mungkin teman-teman bisa require misalnya beasiswa unggulannya, nah itu mungkin bisa jadi poin plus juga gitu karena teman-teman bisa apa tanpa harus memenuhi dari surat yang perlu dibuktikan gitu. Dalam hal ini adalah ekonomi keluarga itu tadi gitu. Nah, perbedaannya apa Kak gitu? Jadi kalau misalnya beasiswa unggulan dan juga reguler, secara spesifik, secara umum dulu, sebenarnya itu sebenarnya tidak terlalu berbeda karena nanti pas teman-teman nanti menerima itu kan nanti kan akan dihimpun dalam Gen B. Nanti di dalam Gen B itu sendiri tidak akan membedakan yang mana unggulan dan juga reguler. Jadi nanti kalian akan disatukan. Cuman yang membedakan mungkin dari segi nominal yang akan didapat gitu, teman-teman. Mungkin unggulan lebih sedikit, lebih banyak daripada reguler itu sendiri gitu. Perbedaannya mungkin cukup signifikan kalau dihitung setahun gitu. Cuman kalau dihitung dalam bulanan, kurang lebih hampir sama. Mungkin kalau di beasiswa unggulan itu 1,5, tapi kalau yang reguler itu 1 juta per bulan gitu. Tapi kan nanti akan dikasih secara semester. Jadi kalau semester nanti setiap 6 bulan, setiap selesai semester nanti akan dikasih gitu. Nah, mungkin ini salah satu persyaratan umum yang saya cantumkan di slide. Yang pertama itu IPK-nya. Dari IPK unggulan itu 3,5, sedangkan di reguler itu 3. Terus kalau yang beasiswa unggulan harus require TOEFL score-nya gitu. TOEFL ini sebenarnya bisa pakai yang ITP gitu. Jadi bukan yang apa ya istilahnya? Yang tes 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 apa ya? Tes yang buk pokoknya bukan yang tes tes yang biasa gitu. Jadi ada tes ITP-nya memang gitu. Yang tesnya itu TOEFL-nya harus real test gitu, bukan yang simulasi ya. Itu gue baru tahu namanya. Ya simulasi. Terus kalau misalnya ada juga yang misalnya yang pakai IBT itu nilainya 61, terus ada CBT itu 173 sama IELTS itu 6 gitu. Nah, terus kalau yang beasiswa reguler itu tadi kebutuhannya adalah surat surat untuk eh, apakah teman-teman itu berasal dari keluarga ekonomi yang dicantumkan di reguler gitu. Terus untuk perbedaan dari surat rekomendasinya gitu. Kalau dari unggulan sendiri, rekomendasinya itu ada dua, teman-teman. Yang pertama dari tokoh akademik. Nah, dalam hal ini mungkin bisa kepala departemennya, atau mungkin kepala jurusannya, atau mungkin apa ya? Jadi lupa nama-nama di kuliah. Pokoknya dosen yang teman-teman pegang gitu. Misalnya kalau urus urus apa ya? Urus SKS. Nah, itu kan biasanya ada teman-teman minta tanda tangannya kan untuk oh ya dosen
pembimbing. Oke. Nah, itu bisa jadi salah satu tokoh akademik, teman-teman gitu. Nah, kalau non akademiknya seperti apa? Itu bisa dari misalnya komunitas. Mungkin komunitasnya dari sisi foundernya atau mungkin dari sisi pokoknya yang dianggap capable untuk memberikan rekomendasi gitu. Terus kalau di reguler itu hanya satu, mau itu tokoh akademik, kayaknya specifically akan di tokoh akademiknya gitu. Dan juga mungkin di non akademik gitu. Terus kalau yang terakhir yaitu surat motivasi dan juga rencana karir dalam hal menyelesaikan studi sarjananya nanti dalam bahasa Inggris. Sedangkan kalau yang reguler itu hanya menyelipkan resume pribadi dan juga surat motivasi dalam bahasa Indonesia gitu. Nah, ini mungkin overallnya. Untuk detailsnya nanti bisa teman-teman akses ini di websitenya Genbi Unhas. Nah, jadi ini website yang dibuat sama Genbi Unhas untuk fasilitasi teman-teman juga nantinya untuk mengetahui gimana sih informasi-informasi terkait dari beasiswa Bank Indonesia itu sendiri dan juga Genbi gitu. Nah, kalau ditanya soal tahapan seleksi, ini mungkin teman-teman bisa koreksi ya kalau misalnya ada yang salah. Cuman tahapan seleksinya itu overall sebenarnya itu adalah talking soal administrasi gitu. Jadi tadi sudah disampaikan juga sama pembina, sorry, sama pembina Genbi tadi, kalau sebenarnya tunggu keluar ya. Nah, kalau sebenarnya dari administrasi nanti itu akan diramu dulu atau dicek-cek dulu sama pihak perguruan tingginya dan juga nanti diekskalasi di pihak Bank Indonesia sampai pada akhirnya nanti akan ada nama-nama teman-teman untuk mengikuti tahap selanjutnya gitu di interview. Nah, interviewnya nanti itu akan diinterview sama dari pihak BI-nya gitu. Biasanya dari pihak BI-nya juga hire dari third parties gitu untuk membantu penyelenggaraan dari interview gitu. Jadi nanti teman-teman akan banyak diinterview tuh satu-satu sama pihak BI gitu dan juga partners dari BI itu sendiri gitu. Nah, untuk tahapan seleksinya mungkin ini cukup cepat ya teman-teman. Jadi kalau pengalamanku pribadi dan juga yang terlampir di website yang saya sampaikan ini, itu sebenarnya tahapannya itu kurang lebih sekitar sebulanan lah teman-teman. Jadi cukup cepat lah, cukup rapid lah untuk proses seleksinya gitu. Jadi teman-teman betul-betul harus stay tune dan juga benar-benar harus belajar gitu untuk persiapan-persiapan dari seleksi-seleksi di beasiswa Bank Indonesia. Nah, jadi kalau misalnya ditanya, kira-kira apakah yang akan ditanyakan gitu? Mungkin ini saya coba kasih beberapa hal aja ya dari apa yang pernah saya dapatkan dulu gitu. Waktu dapat 2 kali gitu waktu itu. Nah, jadi kalau ditanya sebenarnya cukup variatif. Ada mungkin yang mempertanyakan soal ke-BI-an, ke Bank Indonesiaan, ada mungkin yang bertanya soal uh, personal experience atau mungkin dari sisi education teman-teman sekalian gitu. Misalnya kenapa ngambilin ilmu pemerintahan dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi cukup variatif pertanyaannya. Jadi mungkin teman-teman lebih belajar secara generik aja, tapi secara spesifiknya itu soal BI itu sendiri gitu. Jadi teman-teman bisa mempersiapkan itu untuk tes di interviewnya gitu. Nah, kalau ditanya tipikalnya kira-kira di bulan apa, yang based on my experience dan juga dari beberapa hal, misalnya di tahun lalu lah, paling tidak aku masih ikut juga kira-kira timelinenya itu di sekitar Maret, teman-teman. Jadi mungkin bisa dikoreksi juga ya dari pihak Genbi kalau misalnya timelinenya akan berbeda. Cuman yang aku tahu itu di bulan Maret itu kira-kira akan seperti itu timelinenya gitu. Nah, nah terus untuk pengumumannya itu nanti akan disampaikan melalui Instagram dari Bank Indonesia Sulsel gitu. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman sekalian atau mungkin ada sesi tersendiri dari Salsabila? Iya Kak, nanti di terakhir ada sesi Q&A. Oke. Nah,
Tapi mungkin biar lebih interaktif aja, nanti teman-teman kalau misalnya ada yang langsung pop up in your mind, langsung aja sampaikan ya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan gitu, tanpa harus menunggu di sesi terakhir gitu. Nah, ini mungkin benefit untuk teman-teman jika kiranya teman-teman nanti akan menjadi awardee di beasiswa Bank Indonesia. Dalam hal ini yang akan memberikan benefit dari sisi pengembangan diri dan lain sebagainya itu di komunitas generasi baru Indonesia gitu. Nah, ini mungkin some of the recap aja ya. Jadi singkat aja. Sebenarnya kan kalau dari manfaat beasiswa Bank Indonesia, teman-teman mungkin ada 4 hal yang sangat utama yang pastinya teman-teman akan dapat tuh. Yang pertama itu dari organization experience. Jadi teman-teman tentu saja nanti tidak hanya akan mendapatkan beasiswanya aja, tapi teman-teman juga harus berkontribusi gitu sebagai penerima penerima Bank Indonesia, beasiswa Bank Indonesia. Nanti teman-teman harus kontribusi dalam hal aktif dalam generasi baru Indonesia. Aktifnya ini mau itu di komisariat, mau itu di wilayah, ataupun mungkin di nasional teman-teman. Jadi mungkin teman-teman bisa berkontribusi tidak hanya di level komisariatnya aja gitu, tapi bisa sampai level nasional. Karena setahu saya, salah satu ketua Genbi wilayah kalau nggak salah sempat bahkan sampai ke luar negeri untuk berkontribusi dalam kegiatan di Genbi dan juga di Bank Indonesia itu sendiri gitu. Jadi sebenarnya benefit itu yang bisa teman-teman raih gitu dalam proses teman-teman mendapatkan beasiswa Bank Indonesia itu sendiri gitu. Terus apalagi Kak yang akan didapatkan? Nah, hal yang paling utama tentunya dari sisi skill improvement teman-teman. Jadi dari sisi improvement tentunya skill dari teman-teman itu sendiri akan berkembang baik itu dari sisi soft skillnya dan juga hard skillnya. Nah, jadi mungkin ini terlalu klise ya. Jadi misalnya di luar dari Genbi pun teman-teman dari sisi skillnya pasti akan terimprove tentu. Tapi yang bisa kita jamin adalah dari teman-teman ikut dari Genbi itu sendiri, teman-teman pasti akan terimprove cukup signifikan dikarenakan dari program-program yang dihadirkan sama Genbi itu sendiri atau mungkin pengembangan yang dihadirkan sama Bank Indonesia sendiri itu cukup advance atau cukup advance untuk teman-teman terima gitu. Dan akhirnya skill-skill yang dimana teman-teman pikir itu akan didapatkan di tempat lain, di Genbi atau mungkin di Bank Indonesia cukup sangat cepat untuk didapatkan hal itu gitu. Jadi skillnya tentu saja akan meningkat gitu secara signifikan. Mungkin salah satu contoh lah, misalnya ketika kalian harus membuat suatu program kerja untuk mengedukasi terkait perekonomian. Tentu saja kan kalian harus misalnya research dulu terkait siapa sih yang akan menjadi moderator atau mungkin narasumber dari materi tersebut gitu. Terus nanti teman-teman akan terpapar juga dari materi yang akan disampaikan dan dari narasumber itu akan sampaikan gitu. Nah, tidak sampai situ juga akan sangat banyak nanti kegiatan training yang diberikan dari Bank Indonesia itu sendiri dan juga dari Genbi itu sendiri gitu. Jadi teman-teman secara secara cepat akan terimprove dari sisi knowledge dan juga dari skillnya gitu. Nah, terus apalagi Kak? Nah, tentunya dari sisi networking. Jadi teman-teman nantinya pasti akan banyak berjejaring tuh sama penerima beasiswa. Penerima beasiswa ini bukan hanya di level Unhas, tapi juga di level-level wilayah gitu. Misalnya level wilayah atau bahkan di terakhir di terakhir waktu saya di Genbi itu bahkan bisa connect sampai Genbi di luar provinsi lain gitu. Jadi kita biasa bikin benchmarking terkait gimana sih Genbi yang ada di sana dan juga di sini, kira-kira program kerja apa saja yang ada di sana, kira-kira skill-skill apa saja, kompetensi apa saja yang berusaha Genbi lain itu achieve gitu. Jadi dari situ kita bisa banyak belajar juga. Oh, ternyata yang
perlu kita tingkatkan based on the benchmarknya itu seperti ini gitu. Jadi tentu saja networking ini akan sangat berbenefit gitu teman-teman untuk kedepannya. Nah bahkan networking ini tidak hanya sampai di level pada saat kalian menjadi penerimanya aja gitu, tapi juga nanti kedepannya teman-teman bisa menggunakan atau bahasanya terlalu jahat sih kalau misalnya memanfaatkan, tapi bisa juga menjadi teman yang mungkin saja bisa ternyata bermanfaat jika teman-teman mau berkarir atau mungkin untuk sekedar mendapatkan informasi yang kiranya akan berguna ke depannya gitu. Jadi networking ini tentunya tidak bisa disepelekan teman-teman gitu. Sama yang terakhir, tentunya kalian akan menjadi frontliner dari BI dan juga gain knowledge-nya gitu. Karena teman-teman nanti setelah menerima dari Bank Indonesia, beasiswa Bank Indonesia, kalian akan menjadi garda terdepan BI terkait kebijakan BI itu seperti apa, terus apa isu-isu perekonomian yang lagi hype dan lain sebagainya gitu. Nah, dari hal itu tentunya teman-teman akan bertambah ilmunya. Tapi ini tidak hanya sampai sebatas perekonomian aja, teman-teman. Jadi kan banyak nanti yang nanti aku coba jelaskan kalau di bawah dari Gen B itu tidak hanya sebenarnya talking soal perekonomian aja gitu. We're talking soal kesehatan, we're talking soal pendidikan, we're talking soal lingkungan hidup dan lain sebagainya gitu. Jadi sebenarnya akan sangat berbenefit untuk teman-teman jika bergabung di beasiswa Bank Indonesia gitu. Tapi for me personally, apa yang buat saya akhirnya merasakan bahwa ini sangat berbenefit gitu untuk my personal development itu terkait leadership dan teamwork skills gitu teman-teman. Jadi mungkin aku sedikit cerita. Jadi kalau dikerja di manajemen consultant itu kan kita akan banyak involve dengan project-project yang cukup variatif gitu. Jadi sisi dari skill leadership dan teamwork ini tentu sangat berbenefit di dalam pekerjaan. Kenapa? Karena dari sisi variatifnya klien, variatifnya project, itu sisi atau skill leadership dan teamwork itu sangat diperlukan, teman-teman. Misalnya, jika di dalam satu project atau di dalam satu involvement pada klien yang berbeda-beda, itu misalnya kita tidak menemukan leader yang bisa ngebantu kita untuk apa sih step-step yang harus kita lakukan gitu, apa sih hal-hal yang perlu disiapkan dan lain sebagainya gitu. Nah, sisi skill leadership ini sangat membantu untuk misalnya mengarahkan kira-kira seperti apa yang harus kita lakukan, stepnya akan seperti apa, siapa yang harus dilibatkan, dan approach atau metodologi seperti apa yang harus dilakukan atau digunakan gitu. Begitupun juga dengan teamwork gitu, karena kita berasal dari uh, perbedaan perbedaan knowledge, perbedaan background dari sisi experience atau mungkin dari sisi educationnya yang berbeda gitu kan. Nah, ini mungkin yang cukup berbeda juga. Misalnya kalau di di perkuliahan kan kurang lebih umur-umur kalian kan cukup cukup berbedanya tidak terlalu jauh kan. Misalnya beda setahun, 2 tahun. Tapi kalau misalnya di pekerjaan, kalian mungkin saja bisa bekerja dengan umur yang bahkan sangat jauh dari umur kalian gitu. Misalnya kalau saya pribadi, saya kan umurnya 24. Jadi saya harus bekerja dengan misalnya di umur 30-an atau mungkin bahkan ada selevel saya yang sekitar 35, 40 gitu. Dan memang harus cukup 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 kreatif juga untuk gimana sih untuk nge-build teamwork itu gitu di pekerjaan sehingga apa yang perlu dicapai itu tercapai gitu. Jadi mungkin pengembangan diri itu sih sebenarnya yang aku dapat dari pada saat saya menjadi penerima Bank Beasiswa Indonesia gitu. Selanjutnya dari sisi wawasan lebih luas gitu. Specifically untuk dari sisiku pribadi itu wawasanku justru terimprove sangat banyak gitu karena kan kalau dari manajemen konsultan itu harus aware sama pertama human resources, terus yang kedua dari perekonomian itu sendiri gitu karena klien-klien kita itu mostly dari misalnya BUMN gitu, jadi banyak
pada akhirnya kita akan bicara soal perekonomian gitu. Mungkin jangan jauh-jauh, misalnya one of my project itu terkait dengan misalnya itu apa namanya perpindahan ibu kota gitu. Itu salah satu hal yang pada akhirnya akan berbicara soal perekonomian atau mungkin berbicara soal in a context of BI yang misalnya program PEN dan lain sebagainya gitu. Jadi pada akhirnya itu wawasan-wawasan yang kalian akan pelajari nantinya di Gen B dan menjadi awardee dari beasiswa Bank Indonesia itu sangat berbenefit gitu teman-teman. Paling tidak itu akan memacu kalian untuk lebih belajar ke depannya. Misalnya dengan kalian lebih tahu ini, kalian akan ter-encourage nih untuk belajar lagi terkait misalnya perekonomian dan lain sebagainya gitu. Jadi ini tentu sangat bermanfaat gitu. Sama yang terakhir dari networking. Jadi networking sendiri untukku pribadi sejujurnya ini sangat berbenefit juga karena mungkin bukan mungkin waktu misalnya ke klien ternyata ada hal-hal kan yang harus kita lakukan karena kita kan kita kan adalah yang menyediakan services kan. Jadi tentunya harus ada pendekatan-pendekatan tuh misalnya ke klien dengan istilahnya adalah basa-basi gitu kan. Jadi kita bisa cerita tuh misalnya terkait Bang apa waktu kuliah dia itu dapat beasiswa apa dan lain sebagainya gitu. Jadi sebenarnya that one of the skill itu yang bisa didapatkan gitu. Jadi networking itu juga yang bisa bantu kita gitu. Misalnya mungkin real case-nya adalah pernah waktu ke klien itu jadinya cukup nyambung dengan klien tersebut karena dia adalah salah satu penerima dari bank beasiswa juga beasiswa beasiswa Bank Indonesia itu juga sendiri gitu. Jadi dari situ sebenarnya bisa memacu untuk networking lagi gitu. Jadi sebenarnya cukup untung lah pada akhirnya gitu. Jadi itu dia mungkin apa personal development yang aku rasakan selama bekerja dan juga yang aku dapatkan kemarin di Genbi gitu. Terus, nah mungkin teman-teman bertanya gitu dari hal-hal atau benefit yang didapatkan dari ketika kalian bergabung, kira-kira itu caranya gimana Kak untuk mendapatkan ini gitu. Nah, jadi mungkin how to achieve-nya itu dari kegiatan-kegiatan dan juga kelembagaan yang ada di Genbi gitu. Khususnya misalnya di Komisariat Universitas Hasanuddin. Jadi di dalam Komsat Unhas, deputi-deputinya itu kalau nggak salah, sekarang nggak tahu, kalau nggak salah ini ada 7 gitu. Sekarang ada pendidikan, lingkungan hidup, public relation, kesehatan, kewirausahaan, terus apa nih? Terus multimedia management dan pengembangan SDM. Nah, jadi ini masing-masing punya fokusnya gitu, teman-teman. Misalnya di pendidikan, yang mau di-achieve adalah hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan tentunya. Misalnya eh, apa terkait misalnya literasi dan lain sebagainya gitu. Lingkungan hidup juga ini cukup cukup apa ya? Cukup bermanfaat untuk alam dan juga lingkungan-lingkungan sekitar gitu. Mungkin salah satu hal yang bisa aku sampaikan misalnya programnya adalah green caring gitu. Tree caring kalau nggak salah. Jadi tree caring ini yang dimana kegiatannya itu fokus untuk biasanya kan kalau misalnya zaman-zaman masa-masa pemilu atau masa-masa setelah pemilu kan banyak banner-banner yang dipasang di pohon gitu. Jadi teman-teman dari Genbi itu berusaha untuk care terhadap tree itu untuk tidak dipaku dan lain sebagainya gitu. Jadi perlu dicabut dan seperti itu gitu. Jadi lingkungan hidup juga cukup bagus. Terus public relation. Nah ini salah satu program yang dilakukan sama Genbi yaitu sosialisasi gitu terkait beasiswa. Terus ada kesehatan. Ini sebenarnya concern awalnya kenapa kesehatan ada itu dikarenakan itu zaman-zaman COVID gitu. Jadi dari pihak Genbi itu cukup aware terhadap hal demikian gitu. Terus ada kewirausahaan. Nah ini mungkin kewirausahaan yang bisa dibilang cukup seru teman-teman untuk gabung. Karena sebenarnya saya dulu dari kewirausahaan, terus di tahun kedua saya dapat di public relation gitu.
Jadi di kewirausahaan teman-teman banyak belajar soal entrepreneurship seperti apa. Nanti misalnya diajarkan soal how to build marketing di usahanya teman-teman sekalian gitu. Jadi there are a lot of there's a lot of knowledge yang teman-teman akan dapat dari sisi kewirausahaannya gitu. Nah, ini juga bisa membantu teman-teman misalnya di Unhas sendiri kan sebenarnya ada beberapa program yang dibuat sama Unhas itu sendiri kan, misalnya PMW. Nah, PMW itu bisa kalian dapat kalian mendapat injeksi untuk usahanya gitu dalam bentuk uang gitu. Jadi teman-teman bisa belajar tuh di kewirausahaan untuk dapat opportunity seperti itu. Mungkin di level apa? Di level nasional itu ada namanya KBMI, teman-teman mungkin bisa dapat juga itu gitu. Jadi kewirausahaan bisa membantu atau memfasilitasi teman-teman untuk belajar terkait kewirausahaan. Terus kalau multimedia management itu talking soal social media, how to apa gain interaction untuk stakeholder di luar dan lain sebagainya gitu. Sama yang terakhir terkait PSDM, ini internally dan juga externally dilakukan untuk pengembangan dari Genbi itu sendiri, teman-teman yang ada di Genbi gitu. Nah, ini mungkin beberapa documentation recap aja yang aku coba screenshot dari kegiatan yang pernah aku ikutin gitu, oke? Jadi yang pertama ini yang dibuat dari Bank Indonesia sendiri. Jadi tiap tahun aku nggak tahu dari 2 tahun belakangan seperti apa. Cuman kalau yang tahun di mana aku ikut itu ada namanya Festiar. Jadi Festiar ini ya bisa dibilang kegiatan setiap tahun lah yang dilakukan. Jadi teman-teman disuruh ikut untuk melihat gimana sih perekonomian akan sangat banyak webinar-webinar yang dilakukan dengan beda-beda tema gitu. Jadi teman-teman pasti banyak eh, terpapar dengan materi-materi tersebut gitu. Terus yang dibawa itu adalah dokumentasi terkait kewirausahaan waktu itu terkait gimana sih meningkatkan engagement di sosial media untuk usaha atau gimana untuk build marketingnya gitu. Yang di atas sosialisasi beasiswa Bank Indonesia, terus yang di bawah itu foto studio deh kalau nggak salah. Terus yang terakhir, dua terakhir itu beasiswa juga sosialisasi dan juga tree caring gitu. Nah, itu mungkin beberapa kegiatan dan sangat-sangat banyak kegiatan yang akan teman-teman lakukan dan juga akan terpapar dari kegiatan tersebut. Karena kegiatan itu tidak hanya ada di komisariat, tapi juga ada di wilayah dan ada juga di nasional gitu. Kegiatan nasional itu nanti detailnya akan dijelaskan lah sama teman-teman dari Genbi dari Genbi baik itu dari Genbi Konsat Unhas atau mungkin wilayah gitu deh. Jadi mungkin kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin kita banyak sesi interaktifnya aja. Mungkin teman-teman mau tahu gimana impactnya into real life atau di pekerjaan dan lain sebagainya, feel free untuk bertanya. Oke, saya kembalikan ke Salsabila dulu. Salsabila, Salsa. Baik, terima kasih Kak. Jadi tadi itu sudah dibahas soal bisnis Bank Indonesia itu ada 2 jalur ya teman-teman. Ada jalur reguler, ada jalur unggulan. Terus juga ada tadi dibahas terkait benefit-benefit dari beasiswa Bank Indonesia itu sendiri. Juga ada 7 deputi di Genbi yang tadi udah selengkapnya udah dibahas sama Kak Rinaldi. Terus serta juga ada dibahas soal kegiatan dan kelembagaan di Genbi Komisariat Unhas. Nah, mungkin segitu dulu. Saya kembalikan pada
Gelap ini. Baik, teman-teman, mohon maaf sebelumnya tadi ada sedikit kendala teknis. Tadi materinya gimana? Semoga bermanfaat ya buat teman-teman yang mau daftar beasiswa Bank Indonesia, dan mohon dipahami dengan baik karena materi games tebak gambar yang bakal Dara bawain di sini. Teman-teman nanti bisa tebak apa kalimat dari susunan gambar yang akan muncul di layar setelah ini. Kita mulai ya teman-teman, nanti jawabnya bisa duluan di kolom komentar. Oke, boleh mulai ditebak teman-teman. Kurang nih, masih kurang tepat, masih kurang tepat. Ayo. Nah, oke. Benar. Iya, betul. Yang betul itu iya, teman-teman, maaf ya. Nggak pakai i-nya. Oke, teman-teman. Selanjutnya. Oke, teman-teman. Ayo, ini apa nih? Siapa yang bisa duluan tebak? Ayo di kolom komentar. Udah nggak putus-putus kan ya suaranya? Bukan kalajengking guys itu. Kalajengking. Korupsi. Bukan. Kadang, udah ada yang bener tuh, bener. Kadang aku pelupa. Itu kadal, guys. Coba kita lihat ya jawabannya. Itu yang bilang kalajengking. Yeay, jawabannya bener ya. Kadang aku pelupa. Itu kadal. L-nya diganti NG. Itu yang terakhir upah. Hanya dihapus. Oke, soal selanjutnya. Nah, ini apa deh?
Kayaknya ini Alfred mau pop mie ya. Udah selesai nebak, jawabannya sama aja guys. Yang ada di awal. Pop mie, bener jawabannya pop mie. Oke, kita kayaknya lanjut ya. Kita kayaknya lanjut ke materi selanjutnya. Dara mau alihkan lagi nih ke moderator kita hari ini. Sini, sini, sini. Error karena ada pegang. Siapa yang pegang? Tunggu ya, tunggu. Dalam. Sebentar ya teman-teman, karena ada sedikit kesalahan teknis, kebetulan Muslim baru nyala punya. Tunggu ya. Udah bisa? Oke, terima kasih Dara. Selanjutnya kita beralih ke materi yang kedua. Nah, pada kesempatan kali ini, speaker kita yang kedua itu Kak Loviti Ananda atau yang biasa dipanggil Kak Titi. Nah, Kak Titi ini merupakan, saya bacakan sedikit CV-nya ya. Kak Titi itu pada tahun 2022, kamera, dia sempat menerima, menjadi penerima beasiswa Bank Indonesia. Lalu ini pada tahun 2023, dia menerima beasiswa Bank Indonesia dan menjadi brand ambassador of Genbi Commissariat Universitas Hasanuddin. Nah, itu experience university-nya itu dia pernah berorganisasi 2022. Nah, lalu jadi atau pada tahun 2021. Bisa saya bacakan secara singkat terkait CV Kak Titi. Selanjutnya saya serahkan Kak Titi untuk sharing-sharing terkait tips and trick to apply the scholarship beasiswa Bank Indonesia. Oke, langsung aja saya persilahkan kepada Kak Titi untuk Oke, terima kasih moderator untuk kesempatan dan juga waktunya serta perkenalan singkatnya yang sudah disampaikan. Sebenarnya teman-teman ini materinya sedikit agak mirip sama ternyata materinya Kak Aldi, dan menurutku materi yang tadi Kak Aldi bawakan itu sudah sangat lengkap. Jadi benar-benar itu banyak sekali teman-teman dapat pasti insight dari materi pertama. Nah, jadi mungkin yang ada pengulangan di materi ini tidak akan saya bahas kembali untuk mempersingkat waktu, mungkin supaya nanti banyak di sesi tanya jawab saja. Mungkin langsung kita ke slide selanjutnya, panitia. Nah, jadi di materi kali ini saya selaku salah satu brand ambassador Bank Indonesia Komisariat Universitas Hasanuddin akan menyampaikan beberapa tips and trick to apply the Bank Indonesia Scholarship. Kebetulan saya juga mendapatkan beasiswa ini 2 kali, sama kayak Kak Aldi tadi juga bilang, dia juga mendapatkan 2 kali. Jadi mungkin dari pengalaman kami ini bukan bermaksud untuk menggurui, tapi juga untuk sharing apa yang mungkin lebih dulu kami ketahui dibanding teman-teman yang lain. Apalagi juga di sini teman-teman kayaknya banyak yang mau lanjutan, anak-anak Genbi yang mau lanjutan. Menurutku ini juga masih harus tetap diperhatikan. Mungkin boleh ke slide selanjutnya, panitia, untuk PPT-nya. Oke, sebenarnya ini tadi sudah dijelaskan juga sama Kak Aldi di materi sebelumnya. Jadi Bank Indonesia itu beasiswa untuk memberikan bantuan dana pendidikan kepada mahasiswa tingkat perguruan tinggi negeri dan juga tingkat perguruan tinggi swasta yang ada di
seluruh Indonesia, tapi khusus di Sulawesi Selatan hanya ada 3 PTN yang bermitra dengan Bank Indonesia, yaitu Unhas, UNM, dan juga UINAM. Tadi juga sudah dijelaskan ada 2 jalur. Kalau di Unhas, khusus di Unhas, ada unggulan dan juga reguler. Oke, langsung ke slide berikutnya. Nah, ini juga sudah dijelaskan juga sama Kak Aldi tadi, mungkin sekadar mengingatkan bahwa kita tidak hanya dapat dana bantuan pendidikan selama 2 semester, jadi 1 kali daftar itu kita dapat untuk 2 kali semester, teman-teman. Jadi kalau bisa 2 kali dapat, artinya teman-teman akan dapat bantuan 4 kali, 4 semester. 4 kali pencairan. Nah, benefitnya itu seperti yang tadi, ada networking, pelatihan, dan pengembangan soft skill dan hard skill, dan masih banyak sebenarnya benefit-benefit yang teman-teman bisa dapatkan ketika teman-teman bergabung menjadi penerima beasiswa Bank Indonesia. Mungkin ke slide selanjutnya. Nah, ini alur seleksinya. Tadi sudah dijelaskan singkat juga sama pemateri pertama. Pertama kita itu melalui proses pendaftaran yang biasanya itu diposting di Instagramnya Bank Indonesia _Sulsel, Bank Indonesia _Sulsel. Itu official akun dari Bank Indonesia Sulawesi Selatan. Jadi teman-teman kalau bisa follow, karena di situ semua muncul terkait info dari beasiswa Bank Indonesia. Nah, jadi proses pendaftarannya itu biasanya di awal tahun, kemudian dari proses pendaftaran masuk ke seleksi administrasi yang dilakukan di PTN masing-masing. Lalu PTN yang menyortir beberapa nama yang sudah sesuai ketentuannya dengan kelengkapan berkas-berkas, lalu diserahkan ke Bank Indonesia. Kemudian Bank Indonesia yang melakukan seleksi wawancara. Setelah melakukan seleksi wawancara, nanti pengumumannya itu juga diupload di Instagram Bank Indonesia, official Instagramnya Bank Indonesia. Jadi dan proses ini lumayan cepat. Yang tadi Kak Aldi juga ini biasanya dari seleksi administrasi teman-teman dinyatakan lulus berkas. Nah, biasanya itu sekitar seminggu atau kurang atau lebih dari seminggu itu sudah ada lagi nama-nama untuk yang lolos seleksi wawancara. Nah, jadi dari tahap teman-teman mengetahui dirinya teman-teman itu sudah lolos berkas, nah persiapkan diri kalian untuk ke tahap wawancara dengan cara research mengenai apa itu Bank Indonesia, apa itu Genbi, dan tadi materi yang disampaikan sebelumnya itu secara general itu sudah lengkap sekali. Teman-teman sudah harus tahu Bank Indonesia itu apa fungsinya, apa-apa saja yang ada di Genbi, dan itu adalah bekal. Materi pertama itu tadi adalah bekal yang paling bermanfaat untuk seleksi wawancara nantinya, teman-teman. Oke, mungkin lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini adalah detailnya. Mungkin boleh di screenshot kalau teman-teman kekecilan terus di zoom sendiri. Nah, di sini itu yang pertama yang mungkin boleh teman-teman siapkan dari jauh-jauh hari. Itu seperti di sini ada banyak ya syaratnya, ada sekitar 12 poin. Lagi sesi foto, dan itu nanti yang diupload sebagai kelengkapan berkas, dan itu masing-masing 1 lembar.
Kemudian yang kedua, mengisi biodata yang disediakan oleh Bank Indonesia. Jadi nanti ada link yang disertakan oleh orang Bank Indonesia, yaitu namanya Form A.1. Nah, teman-teman nanti unduh form tersebut dan dilengkapi selengkap-lengkapnya dan sejujur-jujurnya. Kemudian fotokopi kartu KTP, kartu KTM, masing-masing juga 1 lembar. Kemudian fotokopi kartu hasil studi, mulai dari semester 1 sampai teman-teman di saat ini menduduki semester berapa dan yang sudah dilegalisir. Kemudian transkrip nilai yang sudah juga dilegalisir. Kemudian untuk beasiswa reguler, itu teman-teman harus menyediakan surat keterangan tidak mampu yang biasanya diterbitkan dari dinas sosial ataupun kelurahan. Nah, kemudian kalau yang unggulan, teman-teman itu tidak wajib menyertakan atau tidak perlu menyertakan surat keterangan tidak mampu, tapi wajib menyertakan sertifikat TOEFL. Kemudian surat pernyataan bersedia aktif di Genbi itu dapat diunduh pada link yang terlampir, itu nanti juga ada dari Bank Indonesia. Kenapa surat pernyataan bersedia aktif di Genbi itu juga penting? Karena teman-teman, bagi yang mau juga lanjutan, di Genbi itu sendiri ada penilaian tersendiri mengenai keaktifannya teman-teman selama bergenbi. Atau teman-teman itu bisa diminta pertanggungjawaban ketika teman-teman tidak aktif di Genbi, tapi teman-teman mengumpulkan surat pernyataan bersedia aktif. Nah, hal tersebut tentunya bisa menjadi pertanggungjawabannya teman-teman. Kita bisa menanyakan terkait tanggung jawab yang teman-teman sudah lampirkan di berkas, tetapi teman-teman tidak jalankan ketika teman-teman sudah diterima dan sudah bergabung di komunitas Genbi. Kemudian ada sertifikat prestasi akademik ataupun non-akademik selama masa kuliah. Nah, ini sifatnya opsional atau tambahan saja. Ada ataupun tidak ada, sebenarnya teman-teman boleh daftar saja, tapi mungkin poin plus buat teman-teman yang ada sertifikat prestasi akademiknya, atau mungkin aktif di berbagai kegiatan kampus, mengikuti seminar, dan lain-lain. Kemudian melampirkan salah satu dokumen seperti bagi yang jalur reguler, teman-teman wajib menyertakan kartu prasejahtera atau kartu Indonesia Pintar. Dan juga yang tadi surat keterangan tidak mampu dari dinas sosial atau kelurahan. Nah, kita lanjut ke CV atau resume pribadi dan juga surat motivasi dalam bahasa Indonesia untuk beasiswa reguler dan bahasa Inggris untuk beasiswa unggulan. Kemudian yang tadi juga surat rekomendasi dari 2 tokoh akademik dan satu dari tokoh non akademik itu untuk teman-teman yang unggulan. Dan untuk teman-teman yang reguler itu tidak harus dua-duanya, boleh salah satunya. Baik itu yang dari tokoh akademik ataupun yang non-akademik saja. Nah, khusus untuk beasiswa unggulan, teman-teman yang tadi juga sudah saya sampaikan, wajib hukumnya menyertakan sertifikat TOEFL yang masih berlaku. Setahu saya TOEFL itu paling lama berlakunya 2 tahun. Jadi kalau teman-teman tes pada saat SMA, nah ada baiknya tes kembali karena biasanya TOEFL itu hanya berlaku 2 tahun. Nah, mungkin boleh ke slide selanjutnya. Nah, ini ada sedikit strategi lolos beasiswa Bank Indonesia yang pernah juga saya dapatkan materi seperti ini kepada diriku dan saya share kembali ke teman-teman. Itu yang pertama, pastinya kelengkapan berkas teman-teman diperhatikan. Karena yang paling penting untuk di beasiswa reguler, untuk teman-teman yang kurang mampu, itu harus di berkasnya ada SKT keterangan tidak mampu. Dan yang masih berlaku ya teman-teman, yang memang baru dikeluarkan sama dinas sosial atau kelurahan. Kemudian untuk teman-teman yang jalur unggulan, itu wajib ada sertifikat TOEFL atau IELTS dengan ketentuan skor yang sudah ditentukan oleh Bank Indonesia. Jadi Bank Indonesia juga sudah menentukan minimal skornya teman-teman. Kemudian resume pribadi dan surat motivasi itu versi Indonesia untuk reguler dan bahasa Inggris untuk unggulan. Jadi perbedaan paling mendasar juga di berkas untuk reguler sama unggulan itu adalah semua berkas
untuk reguler itu berbahasa Indonesia, dan semua berkas untuk unggulan itu berbahasa Inggris, baik itu dari CV, surat motivation letter, dan baiknya perkenalan-perkenalan dan semua yang teman-teman lampirkan di situ ada kaitannya atau dalam berbahasa Inggris. Kemudian lanjut ke tahap wawancara, itu seperti yang tadi disampaikan sama pemateri pertama, wawancaranya itu yang ditanyakan biasanya personalitinya teman-teman atau kepribadian teman-teman dan seputar Bank Indonesia dan Genbi. Jadi teman-teman juga harus cari tahu di website Bank Indonesia terkait Bank Indonesia itu kapan terbentuk, kapan didirikan, Bank Indonesia itu punya fungsi apa saja di Indonesia, dan begitu juga dengan Genbi. Teman-teman harus cari tahu apa-apa saja yang Genbi ini punya, apa fungsinya Genbi, apa tujuannya Genbi terbentuk, dan segala macam. Jadi tips untuk wawancara itu juga yang penting teman-teman percaya diri. Percaya diri dalam artian teman-teman sudah belajar memang sebelumnya mengenai apa itu Bank Indonesia, teman-teman sudah menguasai apa itu materi-materi yang akan ditanyakan. Nah, kemudian gara-gara kamera mulai pelintas tinggal mahasiswa. Yang terakhir itu adalah aktif dalam kegiatan Genbi. Nah, ini khusus untuk teman-teman yang mau lanjutan, karena tidak ada jaminan bahwa ketika kita sudah lolos satu kali, ketika mau daftar lagi itu otomatis lulus. Tidak ada jaminannya, guys. Jadi benar-benar teman-teman juga harus aktif dalam kegiatan Genbi Bank Indonesia dan juga di PTN. Kenapa hal tersebut penting? Karena di Genbi itu ada penilaian tersendiri tentang keaktifan teman-teman. Apakah teman-teman layak direkomendasikan untuk menerima lanjutan, atau teman-teman memang layak untuk nanti bisa melanjutkan tongkat estafetnya teman-teman di Genbi, seperti itu. Mungkin ke slide selanjutnya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, sosial media yang baiknya teman-teman follow. Ini semua official akun dari Bank Indonesia, Genbi Official, Genbi Sulsel, Genbi Unhas, masing-masing komisariat, ada semua Instagramnya, dan di sini kita aktif mengupload kegiatan-kegiatan apa saja yang sudah terlaksana. Jadi teman-teman, ini sosial media ini sangat penting dan berguna buat teman-teman untuk mengetahui apa saja sih yang sudah dilakukan sama Bank Indonesia selama beberapa tahun terakhir, apa saja sih yang sudah dilakukan sama Genbi Sulsel, kegiatan-kegiatan apa saja, program kerja apa saja yang dilakukan sama Genbi Sulsel. Dari sekian banyaknya tadi deputi juga yang disebutkan sama Kak Algi, ada 7 deputi di Genbi. Nah, apa saja sih program kerjanya deputi lingkungan hidup, apa saja program kerjanya deputi public relation. Jadi di situ kita bisa tahu dari postingan di sosial media dari Genbi. Jadi ini teman-teman juga boleh cari tahu di sini info-info dari beasiswa Bank Indonesia dari Genbi. Dan ke slide selanjutnya mungkin. Oke, thank you teman-teman. Mungkin cukup dari saya. Mungkin selebihnya ketika ada yang mau ditanyakan, boleh nanti kita sharing-sharing sama pemateri pertama juga di sesi selanjutnya. Mungkin saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, makasih Kak Titi atas tips and triknya. Tadi juga sudah dibahas sama Kak Titi, itu ada apa aja sih kelengkapan berkas yang harus dilengkapi kalau kita mau apply beasiswa Bank Indonesia. Juga apa strategi-strategi tips and triknya supaya lolos beasiswa BI. Nah, untuk itu sekarang kita buka sesi Q&A bagi teman-teman yang mau bertanya, bisa mengaktifkan fitur raise hand-nya.
Teman-teman yang mau bertanya, silakan raise hand ya. Oke, yang pertama itu Selfie Octavia. Silahkan disebutkan pertanyaannya dan pertanyaan ditujukan ke pemateri yang mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Lufieti Ananda. Jadi saya izin bertanya, mengenai penerimaan beasiswa itu, jika kita mendaftar di semester 3, apakah mulai mendapatkan beasiswanya di semester 4 dan di semester 3 dan 4? Apa dengar di apa? Kak Selvi mungkin bisa diketik pertanyaannya karena tadi suaranya lumayan. Oke, sambil tunggu pertanyaannya Kak Selvi, kita lanjut ke penanya yang kedua, yaitu Renaldi Sandilino. Ya, pada Renaldi saya persilakan untuk bertanya dan disebutkan ini pertanyaan untuk pemateri. Oke, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Renaldi Putra Tandilino dari Prodi Manajemen Unhas. Jadi saya ingin bertanya kepada tadi pemateri yang dibawakan oleh Kak Titi, di mana saya ingin bertanya, ada 3 pertanyaan saya di sini. Jadi to the point saja, saya ingin bertanya seputar interview beasiswanya, Kak. Apakah dalam interviewnya menggunakan komunikasi Inggris or Indonesian? Atau kan ada 2 jalur. Jalur unggulan itu sudah pasti bahasa Inggris, apakah jalur reguler juga bisa saja komunikasinya bahasa Inggris atau Indonesia saja, atau komunikasinya interview bahasa Indonesia saja? Yang kedua, apa yang menjadi tolak ukur paling utama dalam penilaian interviewnya, Kak? Jadi yang ketiga itu apakah SKTM-nya karena tadi dalam persyaratan beasiswa reguler di sini meminta persyaratan SKTM. Nah, saya ingin bertanya untuk beasiswa jalur regulernya itu apakah SKTM-nya itu wajib dari dinas sosial atau ini menjadi persyaratan yang opsional saja atau bisa dari surat keterangan dari kelurahan yang membuktikan bahwa ada SKTM tersebut. Sekian dari saya, Kak. Terima kasih. Oke, makasih Renaldi atas pertanyaannya. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan yang ketiga. Sebelum itu mungkin Renaldi bisa diketik dulu ya pertanyaannya di kolom chat. Lanjut, pertanyaan ketiga itu Rafinda. Nah, kepada Kak Rafinda mungkin bisa disebutkan apa pertanyaannya dan ditujukan kepada pemateri yang mana. Baik, terima kasih Kak untuk kesempatan yang telah diberikan. Selamat siang, saya perkenalkan nama saya Rafinda Wulandari, saya dari Prodi Manajemen Unhas. Saya ingin bertanya kepada pemateri kedua, Kak Titi. Kan orang tua saya PNS, tapi pensiunan Kak. Sedangkan apakah pensiunan PNS dipersilakan untuk mendaftar di beasiswa Bank Indonesia? Dan pertanyaan kedua saya itu untuk seputar tolak ukur penilaian dari lolos administrasinya itu apa saja Kak? Misalnya kalau semua bisa memberikan kelengkapan administrasi, apa titik yang paling dicari oleh Bank Indonesia untuk bisa lolos administrasinya? Sekian dan terima kasih Kak. Oke, makasih Kak Rafinda atas pertanyaannya.
Yang pertama, Kak Selfie, bisa diulang pertanyaannya karena tadi jaringannya kurang bagus. Jadi pertanyaannya kurang kedengaran dan kurang jelas. Oke, karena Kak Selvi masih mungkin jelek jaringannya, jadi kita ke pertanyaan kedua yang tadi, Kak Renaldi. Pertanyaan Kak Renaldi itu terkait, saya ulang ya, terkait SKTM. Apakah itu SKTM-nya harus diterbitkan dari Dinas Sosial atau bisa dari kelurahan atau yang setara dengan kelurahan? Mungkin Kak Titi bisa langsung dijawab pertanyaannya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya, Selfie. Jadi setahu saya bisa dari kelurahan, tidak harus dari dinas sosial, tapi yang tertulis atau tertera di persyaratannya Bank Indonesia itu dari dinas sosial. Jadi kalau bisa dapat yang dari dinas sosial, mungkin pertimbangannya akan lebih bagus. Tapi setahu saya tetap bisa apply even itu dari kelurahan. Mungkin seperti itu ya. Terima kasih, Selfie. Ya, mungkin menambahkan sedikit terkait requirement untuk apa yang ekonomis tadi. Mungkin bisa dicek juga, soalnya kan di Menteri Sosial itu sudah terdaftar tuh, misalnya data-data keluarga yang tergolong dari ekonomi kurang mampu gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa track on that part. Dan nanti ini takutnya aja gitu, karena kan biasanya dari sisi kalau misalnya teman-teman nanti mendaftar di S2 LPDP itu kan biasanya requirement-nya seperti itu juga untuk mengecek di Kementerian Sosial apakah terdaftar atau enggak gitu. Cuman seharusnya yang disebutkan sama Titi tadi itu benar kalau misalnya tidak sampai seperti itu, bisa sampai di level kelurahan aja gitu. Ini just in case aja gitu, teman-teman. Oke, makasih Kaldi. Bagaimana kepada Kak Renaldi? Apakah jawabannya udah cukup jelas? Oke, sudah clear, Kak. Terima kasih. Oke, makasih. Lanjut ke pertanyaan pertama. Mungkin ini udah ada dikirim di kolom chat. Pertanyaan Kak Selfie itu mengenai penerimaan beasiswa. Ketika kita mendaftar di semester 3, maka kapan didapatkan beasiswanya? Apakah dimulai dari akhir semester 4 atau di akhir semester 3? Nah, mungkin Kak Titi bisa langsung dijawab. Dan mungkin kalau ada tambahan jawaban dari Kak Aldi juga bisa ditambahkan. Oke, terima kasih pertanyaannya, Selfie. Ini sebenarnya karena saya 2 kali dapat itu beda-beda ya. Jadi menurutku mungkin tidak ada ketentuan tersendirinya Bank Indonesia, tapi biasanya yang terakhir saya dapat itu kita di akhir semester yang kita daftar. Begitu, Selfie. Mungkin kalau dari saya tidak tahu ketentuan pastinya kapan, tapi dari pengalaman itu tidak menentu. Jadi dan tidak ada informasi dari Bank Indonesia itu kapan. Jadi biasanya kalau yang saya dapat itu di akhir atau di seperti yang Selfie bilang, jadi itu di akhir semester 3. Kalau daftarnya di semester 3. Terima kasih. Oke, kita lanjut. Sebelumnya, apa pertanyaan jawabannya udah bisa dimengerti? Udah bisa gue. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga dari Kak Rafinda.
Tadi pertanyaannya mengenai apakah di jalur unggulan ini juga, di jalur reguler, ini juga membutuhkan tes bahasa Inggris, khususnya dalam wawancara. Nah, mungkin bisa dijawab dulu, Kak Titi. Kalau misalnya ada tambahan dari Kak Aldi juga bisa ditambahkan. Oke, makasih jawab pertanyaannya tadi. Aldi ya yang bertanya. Nah, jadi kalau bulan itu seluruhnya caranya dari perkenalan bahkan pertanyaan-pertanyaan seputar Bank Indonesia itu semua in English atau dalam berbahasa Inggris. Tapi kalau reguler full bahasa Indonesia kalau reguler. Tapi kalau unggulan mau dari berkas dan juga wawancaranya itu full bahasa Inggris. Seperti itu Aldi. Terima kasih. Nah, ini mungkin ada pertanyaan tambahan lagi dari Karavinda, itu apakah anak pensiunan PNS dipersilahkan untuk mengikuti jalur reguler atau harus di unggulan? Dan apa tolak ukur keberhasilan lolos administrasi? Mungkin bisa dijawab. Ini moderator saya lagi ya. Iya, Kak. Oke. Sebenarnya kalau ditanya tolak ukurnya, karena saya bukan tim penilai, teman-teman, jadi mungkin ini pandangan dari pengalaman. Jadi tidak bisa juga teman-teman jadikan patokan. Tapi mungkin kalau dari pengalaman, teman-teman saja boleh saja, karena tidak ada teman-teman boleh saja coba apply. Dan kalau ditanya apa yang menjadi tolak ukurnya kita bisa diterima, mungkin itu tadi kelengkapan berkas. Karena banyak orang yang tidak memperhatikan, kan berkasnya itu banyak teman-teman, ada beberapa persyaratan. Nah, baiknya itu kan biasanya dikumpul fisik ke rektorat, tapi sekarang itu kayak dikumpul lewat email. Nah, susun sesuai dengan persyaratan yang sudah ditampilkan sama Bank Indonesia. Jadi foto pertama di halaman pertama itu foto ukurannya sesuai 3x4 dan 4x6. Kemudian lanjut KTM sama KTP di bawahnya, kemudian lanjut. Jadi tersusun. Jadi orang yang memeriksa juga berkasnya kita, terus kelihatannya berkasnya semua terpenuhi. Jadi gampang juga kita untuk kalau sudah terpenuhi berkas yang ini. Kalau saya dulu tipsku begitu teman-teman untuk kelengkapan berkas. Kemudian kalau ditanya apa patokannya kita lulus dari orang lain, opsional itu teman-teman itu poin tambah non akademik juga boleh sebenarnya, tapi itu kenapa ditambahkan seperti itu, even itu sifatnya opsional, tapi mungkin itu menjadi nilai tambah buat teman-teman. Dan kalau mau saran dari saya, ada bagusnya kalau coba yang unggulan saja untuk orang-orang yang seperti Rifanda, itu yang anak pensiunan PNS, mungkin amannya dicoba di yang unggulan. Gitu. Terima kasih, Rifanda. Oke, untuk Karavinda gimana atas jawabannya? Apakah sudah bisa dimengerti? Iya, izin menambahkan juga mungkin tadi terkait terkait requirement terkait seleksi bahasa Inggris atau tidak. Tadi sebenarnya betul juga yang disampaikan sama Titi kalau unggulan itu bahasa Inggris dan juga di reguler bahasa Indonesia. Tapi mungkin untuk membuat teman-teman yang mau mendaftar di beasiswa unggulan agar kiranya tidak terlalu panik atau mungkin takut terkait gimana profisiensi bahasa Inggrisnya teman-teman itu gak terlalu profisien, mungkin teman-teman jangan terlalu khawatir gimana sih tingkat kelancaran dari bahasa Inggrisnya itu teman-teman. Jadi bahkan ada juga interviewer yang pada akhirnya itu tidak menggunakan bahasa Inggris gitu karena melihat mungkin teman-teman after shocking atau mungkin lagi shock banget terkait nuansa dari interviewnya, makanya teman-teman mungkin grogi dan pada akhirnya nggak bisa bahasa Inggris dan lain sebagainya. No need to worry karena sebenarnya yang lebih dilihat adalah
it's all about your content gitu teman-teman. Jadi atau apakah yang kalian sampaikan itu kontensius atau enggak gitu. Jadi uh, bahasa Inggris disediakan, memang benar-benar teman-teman belajar bahasa Inggris untuk di jalur unggulan, tapi not necessary untuk harus proficient, dan kalau misalnya nggak bahasa Inggris itu menjadi tolok ukur kalian misalnya nggak lulus atau bagaimana gitu. Jadi lebih fokus terhadap apa yang kalian mau sampaikan gitu, terdeliver atau terdeliver baik apa enggak gitu. Karena in my case itu ada teman-teman yang di unggulan juga yang kalau ditanya ada nggak full bahasa Inggris kak? Nggak juga gitu. Ada juga yang bahasa Indonesia at the end kalau misalnya ada special case seperti itu gitu. Nah, tapi ya itu yang pertama. Terus yang kedua terkait tadi gimana sih tolak ukur keberhasilan soal administrasi? Betul juga yang disampaikan sama Titi terkait itu. Mungkin tipsnya lagi, saya mungkin menambahkan juga ya, karena dari sisi tipsnya, kalau dari sisi requirement, generasi baru Indonesia dan juga beasiswa Bank Indonesia sudah disampaikan, dan itu cukup rigid administratif. Tapi kalau tipsnya itu lebih ke, ini kan sekarang melalui email ya, jadi mungkin teknisnya teman-teman perlu untuk nge-rename based on apa yang diminta gitu. Karena mungkin teman-teman ada hal-hal yang kiranya miss out, misalnya dari rename filenya yang tidak tepat, atau mungkin tidak mengubah sama sekali. Misalnya kan biasa tuh kalau misalnya kalian nge-PDF atau mungkin nge-save aja tulisannya presentation, atau mungkin secara caps lock atau apapun lah namanya gitu. Nah, itu mungkin perlu untuk di-note untuk diubah rename-nya sesuai dengan permintaannya, karena dari ribuan yang mendaftar kan tidak on detail gitu diperhatikan gitu kan. Jadi mungkin itu bisa membantu orang-orang yang mengakses dari administrasi untuk melihat kalau kalian itu require dari apa persyaratannya gitu teman-teman. Jadi itu hal-hal kecil lah yang perlu diperhatikan. Terus mungkin hal yang tricky dari apa mendaftar pemberkasan melalui email kan biasanya body note-nya atau body emailnya. Nah, itu juga perlu diperhatikan. Terus isi-isi dari note isi emailnya perlu juga untuk uh, menggunakan pembuka dan juga penutup gitu. Jadi jangan hanya kalian mengirimkan berkasnya aja, tapi memberikan background dulu kalau kalian misalnya namanya siapa, kalian berkuliah di mana, sekarang semester berapa, terus masuk ke attachment-nya, dan juga nanti ada penutupannya, kayak misalnya uh, apa all attached, thank you so much for your attention, best regards, dan lain sebagainya gitu. Jadi itu menandakan kalau kalian melakukan pemberkasan dan juga pengiriman secara proper gitu teman-teman. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Oke, makasih Kak Aldi atas tambahannya. Gimana kepada penanya Kak Pinda? Baik, Kak, sudah bisa dimengerti. Terima kasih, Kak. Oke, selanjutnya ada pertanyaan yang ditujukan kepada Kak Aldi, itu dari Kak Alfred. Mungkin Alfred bisa dipaparkan apa pertanyaannya? Oke, Salsabila. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Oke, jadi pertanyaan saya untuk Kak Rinaldi. Nah, tadi kita udah lihat sedikit mengenai career path dari Kak Rinaldi ini. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah selama menjadi Genbier, menjadi seorang Genbier, kira-kira apa saja sih yang menjadi values yang Kak Rinaldi dapatkan selama menjadi seorang Genbier, dan kemudian bisa membantu Kak Rinaldi untuk menjadi seorang yang high achiever atau seseorang yang career path-nya itu sudah sangat Kak. Ya mungkin bisa Ya. Ya, persilakan. Thank you Alfred. Jadi mungkin hal yang menjadi high value untuk saya, misal waktu jadi Genbiers itu benar program kerjanya gitu. Karena kan sebenarnya di dalam Genbi itu kalian
akan terpapar sangat banyak tuh sama pelajarannya, sama program kerjanya. Belum lagi misalnya kalian mengerjakan program kerja di mana di komisariat, karena ada lagi kalau misalnya kalian harus terpapar di hal yang cukup jauh, misalnya di nasional gitu. Hal-hal yang itu saya bisa simpulkan sebenarnya ada dua hal ya. Sisi value itu dari sisi knowledge-nya, karena dari banyaknya kegiatan itu yang bisa saya ambil dari sisi knowledge-nya, dari sisi misalnya when we talk about lingkungan hidup, misalnya kita belajar soal gimana sih ngekompos dan lain aku hal-hal itulah yang membuat high value-nya terkait in terms of knowledge-nya itu aku dapatkan banget di Genbi gitu. Selain itu sih sebenarnya when we talk about career, especially on my career itu kita sangat banyak terpapar atau harus involve dengan klien with various of business gitu. Karena bisnis BUMN-nya beda-beda gitu kan. Misalnya ada yang soal perkebunan, ada soal kelistrikan, pertambangan, kesehatan, atau mungkin yang baru-baru yang lagi hype banget ini adalah IKN gitu. That's one of our client gitu misalnya. Nah, itu tuh yang bikin banyak hal-hal yang sangat berbeda kan dari sisi tipikal kerjanya dan lain sebagainya. Hal yang saya dapatkan dari Unhas, hal yang saya dapatkan dari Genbi adalah tipikal various of program kerjanya itu yang buat saya lebih setidaknya bisa adaptable gitu, adaptif gitu terhadap situasi-situasi. Let's say misalnya ketika saya harus bekerja in a context of PR, public relation, tapi tiba-tiba langsung ke wirausahaan atau mungkin tiba-tiba langsung untuk mengurus gimana sih cari narasumber terkait lingkungan hidup atau mungkin soal pendidikan, siapa sih yang cocok gitu. Jadi hal-hal yang sifatnya mungkin secara uh, awam kita lihat ini minim banget Kak, tapi sebenarnya itu akan membentuk teman-teman dari sisi nature untuk bekerjanya nanti gitu. Karena to be honest, masih banyak orang-orang yang bekerja in international work atau bahkan di lingkup pekerjaan yang masih tidak bisa adapt gitu sama situasi yang sangat variatif gitu. Jangankan siapapun lah ya, maksudnya itu agak susah gitu karena working with various projects itu sangat susah gitu. Dan itu yang sangat didapatkan gitu dari Genbi itu sendiri gitu. Mungkin itu sih dua hal yang kiranya yang buat aku personally mendapatkan high value itu dari Genbi itu sendiri. Gitu. Semoga menjawab. Oke, terima kasih Kak Aldi. Bagaimana Alfred? Apakah ada tanggapannya? Oke, sudah sangat jelas, Karin Aldi. Terima kasih atas jawabannya. Oke, kita berlanjut ke pertanyaan, mungkin pertanyaan terakhir. Itu bagaimana dari Kak Andi Syahrani, bagaimana jika kita masih semester 1 tapi belum bisa terlengkapkan berkasnya pada poin keempat yang tadi mengatakan bahwa fotokopi kartu atau lembar hasil studi semester 1 sampai saat ini yang dilegalisir. Mungkin Kak Aldi bisa menjawab dan Kak Titi juga bisa menambahkan. Padanya saya Ya, mungkin ini sudah cukup jelas ya teman-teman. Kalau misalnya yang dibutuhkan sebenarnya kan lebih ke semester 3 ya. Jadi perlu semester 3 dulu gitu. Baru mendaftar di Genbi-nya. Di beasiswa Bank Indonesia-nya. Jadi adapun dari yang sudah dipersyaratkan di syarat berkasnya dan juga kebutuhannya itu yang perlu dilengkapi teman-teman. Jadi kalau misalnya sudah kita rasa sudah tidak require dari persyaratan yang sudah dicantumkan, mungkin sudah bisa dipastikan gitu teman-teman. Kalau teman-teman belum require terhadap persyaratan yang sudah dipersyaratkan gitu. Itu sih yang bisa saya sampaikan. Tapi itu bisa jadi pembelajaran aja. Misalnya teman-teman
belum require terhadap satu, misalnya kan hal yang pasti itu tadi, nggak apa-apa, coba dulu aja, at least ada awareness yang sudah didapatkan atau sense dari Bank Indonesia itu sendiri untuk melihat, oh ini sudah mendaftar nih, dan mungkin ada judgement-judgement tertentu gitu. Cuman kalau yang sifatnya pasti, ya rasanya mungkin mendaftarnya ketika itu sudah required gitu, gitu sih. Tapi kalau misalnya pemberkasan yang lain, rasanya itu bisa dipersiapkan gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, bisa ditambahkan aja. Terima kasih Kak Aldi. Selanjutnya Kak Titi mungkin ada yang bisa ditambahkan. Mungkin cukup sudah dijelaskan semua sama Kaldi kalau memang minimal semester untuk mendaftar itu menyelesaikan sekurang-kurangnya 40 SKS, teman-teman, atau semester 3. Oke, gimana Kak Andi Syahrani? Apakah sudah jelas jawabannya? Oke, mungkin ini ada pertanyaan dari saya, Kak, khususnya Kak Aldi mungkin. Saya ingin bertanya, Kak, apakah ada saran tempat atau lembaga untuk kita bisa tes TOEFL kalau memang seandainya ingin mendaftar di jalur unggulan? Iya, Dan apa sih yang bisa di-sharing juga, Kak? Mungkin kayak bagaimana sih ya prosesnya itu tes TOEFL gitu. ya, oke. Oke, thank you. Pertanyaannya Salsabila benar. Tadi itu juga yang saya apa harapkan ada juga pertanyaannya. Jadi sebenarnya gambaran juga dulu ya. Jadi backgroundnya itu biasanya kalau orang tes TOEFL, apalagi untuk pendaftaran Gen B itu agak tiba-tiba teman-teman. Jadi orang-orang pada panik-panik pada akhirnya untuk mendaftar Gen B itu jadinya nggak jadi, misalnya mendaftar BI yang unggulan, akhirnya mereka lari ke reguler, simply karena mereka tidak mendapatkan waktu untuk tes TOEFL-nya. Jadi itu yang perlu diperhatikan teman-teman, karena dalam mengambil tes TOEFL terkadang ada institusi yang mencantumkan tanggalnya itu jauh hari sebelum tesnya gitu, misalnya hamin seminggu atau 2 minggu gitu, sehingga teman-teman harus perhatikan jika kalian mau mendaftar misalnya di bulan Maret, at least kalian sudah melakukan tes itu di bulan 1 gitu, karena menunggu hasil tesnya pun itu bukan 1 hari langsung jadi teman-teman, harus menunggu 1 atau bahkan 2 minggu. Adapun mungkin institusi yang sifatnya bisa mengeluarkan secara cepat itu belum pasti juga, dan institusinya cukup bisa dikatakan kurang familiar gitu, dan susah juga waktunya gitu. Jadi rekomendasinya paling hal-hal yang biasanya teman-teman dari angkatan saya waktu itu daftar itu di Eureka teman-teman. Eureka itu di Jalan Rapocini kalau nggak salah. Di Rapocini itu ada jadwalnya. Nanti teman-teman bisa langsung lihat di sosial medianya terkait jadwal-jadwal untuk tes TOEFL-nya. Selain itu, teman-teman mungkin bisa daftar di institusi masing-masing. Biasanya di lembaga bahasa, baik itu di Unhas, UIN, sama UNM itu ada. Tapi kembali lagi, waktunya yang akan berbeda-beda. Jadi mungkin itu perlu diperhatikan terkait waktunya. Sama ada itu di daerah BTP kalau nggak salah, tapi nggak tahu namanya apa. Nanti bisa ditanyakan sama mungkin teman-teman yang sudah mendaftar unggulan di daerah BTP itu harusnya ada. Kisaran harganya itu cukup variatif, tapi berkisar di angka sekitar 600-700 something gitu. Dan itu tidak diganti ya sama BI-nya pada saat kalian diterima gitu. Karena ini adalah hak berkas yang dimana kalian sediakan secara personal gitu. Dan yang tadi sudah disampaikan kalau sebenarnya TOEFL ini akan bermanfaat untuk kalian untuk gunakan 2 tahun ke depan gitu. Jadi misalnya kalian sudah require nih untuk tahun semester 3 awal untuk mendaftar BI. Di semester selanjutnya kalian bisa gunakan lagi untuk daftar BI gitu. Karena masa berlakunya 2 tahun. Itu sih yang bisa saya sampaikan.
Oke, makasih Kaldi. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu sesi Q&A dari kami karena mengingat waktunya juga terbatas. Oke, para teman-teman sekalian, kami ucapkan terima kasih kepada pemateri, speakers, Kak Aldi, Kak Titi, dan juga seluruh teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam sosialisasi beasiswa Bank Indonesia ini. Akhir kata, saya selaku moderator undur diri. Semoga kita bisa kembali dalam acara-acara Genbi yang lain, acara-acara Bank Indonesia yang lain. Oke, selanjutnya saya serahkan kepada MC kita, Darah, mungkin bisa diambil alih. Baik, terima kasih Salsa. Makasih juga Kak Rinaldi dan Kak Titi yang sudah bawa materi hari ini. Semoga materi hari ini bermanfaat untuk teman-teman nanti mengaplikasikannya pas daftar beasiswa Bank Indonesia. Karena menurut Dara sendiri, tadi materi-materinya itu sebenarnya udah kisi-kisi teman-teman apa aja yang nanti akan ditanyakan ketika interview, termasuk juga tips and tricksnya yang tadi. Oke, selanjutnya kita ke penyerahan sertifikat yang pertama untuk Kak Rinaldi. Bisa mungkin di-pin terlebih dahulu. Kak Rinaldi bisa post, kita screenshot bersama. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Kak Rinaldi. Selanjutnya untuk Kak Titi. Baik, di screenshot terlebih dahulu. 1, 2, 3. Oke, makasih Kak Titi. Selanjutnya kita sesi foto bersama. Teman-teman boleh dong on cam dulu. Karena tadi banyak banget teman-teman yang nggak on cam, jadi kita belum saling mengenal wajah nih. Siapa tahu nanti teman-teman tahun depan keterima beasiswa Bank Indonesia kan, amin. Terus nanti saling kenal. Tunggu. Oke, bisa on cam dulu teman-teman. Yang lain bisa on cam. Bersama dulu. Ayo, ada 85 peserta di Oke, teman-teman saya mulai ya. Bisa pause untuk slide pertama. 1, 2, 3. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Oke, makasih teman-teman yang sudah menghadiri sosialisasi kita hari ini. Tunggu sebentar, ada absennya juga. Jadi teman-teman jangan lupa untuk isi absen. Bukti kalau teman-teman udah ikut sosialisasi beasiswa Bank Indonesia. Jangan lupa absen ya teman-teman. Ini ada linknya. Ada juga QR code-nya, bisa langsung di-scan. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Sebelumnya maaf kalau ada salah-salah kata. Dara pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa absen ya.